Kedua tangan, utuh. He Konstin mundur selangkah ketakutan. Pada saat ini, tidak peduli seberapa menakutkan momentumnya, itu tidak bisa memberi He Konstin rasa aman. Sepertinya dia tidak menghadapi iblis yang baru saja lahir selama 20 tahun, tapi monster yang tidak bisa dia mengerti apapun yang terjadi. Yang tidak diketahui seringkali lebih menakutkan daripada yang berkuasa. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, kenapa kamu terlihat sangat terkejut? Mungkinkah metodeku luar biasa? Feng Tianxing duduk dengan provokatif. Nyatanya, dalam ekspektasi awal Feng Tianxing, setelah serangan putaran pertama, waktu untuk menunggu tidak lama. Hanya setengah batang dupa. Satu-satunya hal yang tidak diharapkan Feng Tianxing adalah serangan balik He Konstin yang menentukan, dan dia menunjukkan keahliannya yang sebenarnya, membuat Feng Tianxing sedikit layu. Jika dia tidak menemukan beberapa kondisi yang diperlukan untuk sarana He Konstin, Feng Tianxing dapat yakin bahwa dia akan jatuh ke dalam kerugian mutlak, dan bahkan mungkin mati sebagai akibatnya. Namun kini, situasinya sudah mulai berbalik. Feng Tianxing sangat yakin bahwa dia sekarang berada di atas angin dan hampir tak terkalahkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan sekarang? Aku khawatir setelah kamu melakukannya, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan kata-kata terakhirmu. Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam, dan ada harapan di matanya. Ngomong-ngomong, berapa banyak iblis yang kamu bunuh barusan? Jika kamu membunuh lebih banyak, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Feng Tianxing tidak akan bersimpati pada Demon Rache. Semakin banyak orang yang mati, semakin besar kemungkinan ras manusia akan muncul kembali. He Konstin terhibur dengan kata-kata Feng Tianxing. Takut akan hal yang tidak diketahui. Memang benar, tetapi ketika dia berpikir bahwa Feng Tianxing telah ditekan oleh dirinya sendiri sebelumnya, dan serangan yang tampak ganas sebelumnya, dia tidak perlu takut pada bocah bau ini. Kecuali dia bisa meningkatkan kekuatannya di tempat sampai dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh kokoh mulai bergerak, mendekati Feng Tianxing sedikit demi sedikit. Aku ingin bertanya padamu, apa kata-kata terakhirmu? Lagi pula kamu akan mati nanti. Feng Tianxing tidak tergerak, hanya menggelengkan kepalanya. Sikat. Tiba-tiba, He Konstin muncul di depan Feng Tianxing dengan tinjunya terangkat tinggi, siap menghantam kepala Feng Tianxing. Selama tinju jatuh, anak itu akan mati. Tapi He Konstin tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Feng Tianxing mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya, melihat tinju seukuran kaserole yang tergantung di udara, dan menghela nafas. Sayang sekali, kamu sudah menaruh perhatian besar untuk menghindari racunku. Tapi sayangnya, ada lebih dari satu cara untuk meracuni. Demi kematianmu, aku akan mengingatkanmu. Kapan kamu menyentuh darahku? Jika kamu tidak membantuku, aku harus menghabiskan setidaknya 1 jam lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak menyentuh darah batu giok beracun itu. Hati He Konstin tiba-tiba sedikit ngeri, karena dia ingat ketika Feng Tianxing memotong lengannya. Banyak darah berceceran padanya. Dengan kekuatan terakhir untuk memelintir kepalanya, kepala iblis hancur dan jatuh, dan dia melihat noda darah besar di pinggangnya yang terabaikan. Darah sekarang berubah menjadi hijau, lebih terang dari tempat lain di tubuhnya. Feng Tianxing mengambil langkah ke samping dan membiarkan tubuh tanpa kepala He Konstin jatuh ke tanah, berubah menjadi puing-puing. Sepotong batu giok jatuh ke tanah, dan tumbuh-tumbuhan di tanah layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, mereka menyebar sejauh puluhan meter. Di bawah pengaruh racun, pohon-pohon yang layu terus berjatuhan ke tanah. Mereka lolos dari kehancuran hebat He Konstin, tetapi mereka gagal melarikan diri dari Feng Tianxing di mana-mana. Racun. Melihat pemandangan di depannya, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. He Konstin adalah lawan yang sangat kuat. Jika mereka saling berhadapan, Feng Tianxing mungkin menang kurang dari 30%. Peluang menang kurang dari 30% pada dasarnya sama dengan tidak memiliki peluang menang, setidaknya dalam pandangan Feng Tianxing. Namun, Feng Tianxing sama sekali tidak akan menghadapi He Konstin. Racun itu telah menyebar ke tubuh He Konstin secara diam-diam. Feng Tianxing benar. Dia memang menggunakan darah untuk menyuntikkan banyak racun ke dalam tubuh He Konstin, tapi dia tidak mengatakannya dengan benar. Prasyarat agar racun ini dapat menembus secara diam-diam adalah bahwa racun tersebut telah menghancurkan pelindung tubuh He Konstin terhadap racun. Sejak pertama kali Feng Tianxing melemparkan racun dan menyerang tentara iblis, racun tersebut telah menyerang tubuh He Konstin, tetapi prosesnya relatif lama. Ini adalah kartu hall kedua yang telah disiapkan Feng Tianxing. Awalnya, Feng Tianxing telah meninggalkan 3 cara. Jika dia dikalahkan, dia akan meminta bantuan di tempat. Sekarang lebih baik, Feng Tianxing hanya menggunakan 2 metode untuk membunuh He Konstin, dan segalanya sedikit lebih mudah dari yang diharapkan Feng Tianxing. Setelah merenungkan proses pertempuran ini di tempat, Feng Tianxing kembali ke posisi di mana dia memotong lengannya karena malu. Dalam kesadaran Feng Tianxing, kemarahan He Konstin pasti akan membunuh semua iblis yang datang. Dengan cara ini, Feng Tianxingnya hanyalah kemenangan yang tragis.
dan dia akan mendapat perhatian. Tetapi dia tidak akan menjadi orang yang berpengaruh di mata semua orang. Inilah hasil yang diinginkan Feng Tianxing. Tetapi ketika Feng Tianxing kembali, seluruh orang itu tampak bodoh. Patung kamu berdiri di sini? Jika kamu sangat tertarik, aku akan membuatkanmu spesimen ketika aku melihat ke belakang. Kata-kata Feng Tianxing sepertinya telah membuka kutukan imobilisasi bagi iblis-iblis ini. Mereka bergegas maju dan menatap Feng Tianxing dengan heran. Tuan Feng, kemana He Konstin pergi? Ya. Saya lupa jika Anda tidak menyebutkan ini. Tuan Muda Feng, cepatlah. He Konstin ini benar-benar ingin membunuhmu. Cepatlah dan temukan Lord Sera. Ada seseorang di sekitar Lord Sera yang dapat bersaing dengan He Konstin. Kita bisa jangan mengandalkan itu. Ya, Tuan Feng, cepatlah. Pada saat ini, ketika Feng Tianxing kembali hidup, harmoni di Menrace segera berubah menjadi anjing yang menjilati, menyanjung Feng Tianxing dengan pelangi, dan tidak lupa mengingatkan Feng Tianxing untuk pergi lebih awal. Sebagai imbalan atas sikap seperti itu adalah penghinaan Feng Tianxing. Berlari. Kenapa aku lari? Kalian cepat bersihkan tubuh He Konstin, lalu cari Sera untuk meminta kredit. Di bawah pengingat rahasia klan iblis, Feng Tianxing juga mendapat kabar kematian Ludu. Namun, untuk Feng Tianxing, kematian pemborosan hampir tak terelakkan. Apakah dia membantunya melewati status letnan jenderal ribuan orang, atau kekuatannya sendiri yang tak tertandingi? Itu adalah orang yang ingin diberantas oleh kedua belah pihak. Melihat lubang besar di dada Sedu, Feng Tianxing membantu keningnya tanpa daya. Ini sangat sulit dilakukan.